Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla dengan melakukan ketaatan kepadanya dan berusaha untuk tidak bermaksiat akan nikmat-nikmat yang Ia berikan darinya. Dan di pertemuan kali ini kita kembali mengagungkan Allah Azza wa Jalla dengan melalui mempelajari dari nama-namanya dan sifat-sifatnya yang indah. Dan di pertemuan kali ini kita sudah memasuki dari nama Allah Azza wa Jalla, Al-Muqaddim wal Muakhir. Allah yang maha mengedepankan, Allah yang maha mendahulukan, dan Allah yang maha mengakhirkan. Tentunya ketika kita menelaah Al-Quran, di dalam Al-Quran, nama ini secara jelas, secara terang menyebutkan secara langsung nama Al-Muqaddim dan Al-Muakhir ini, itu tidak didapati di dalam Al-Quran. Namun didapati dalam hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari berdoa dengannya. Dan pernah juga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, yaitu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu pula juga dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, begitu pula dalam An-Nasai dalam sunannya. Seluruhnya ketika kita melihat ada sekitar 40 hadis yang menyebutkan tentang hadis tersebut benar adanya, yang ketika kita menelaah semuanya ada 4 jalur, dan semuanya jalur-jalur yang bisa dianggap sebagai orang-orang yang sikoh karena mereka semuanya sahabat. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang tidak diragukan kesikohannya, dan hadis yang lainnya disebutkan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Musa Al-Asy'ari, Abu Musa Al-Asy'ari. Dan semuanya ini masuk di dalam makna antal muqaddim wa antal muakhir. Ya Allah, Engkau adalah yang mendahulukan dari sesuatu yang Engkau dahulukan, dan Engkau maha mengakhirkan dari sesuatu yang ingin Engkau akhirkan. Tentunya dari makna Allah Al-Muqaddim dan Al-Muakhir ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya Allah dalam makna Al-Quran fa'alul lima yurid. Allah melakukan apa yang Ia kehendaki. Ia mengedepankan sesuatu, memuliakan sesuatu sesuai dengan kehendak dan keutamaannya. Ataukah Ia mengakhirkan, mengasap seseorang, atau mengakhirkan dari urusan seseorang, itu sesuai dengan keadilan dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu banyak dari makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla dahulu diciptakan, tapi dia lebih akhir dalam kemuliaan. Misalnya dalam kalangan malaikat, malaikat jauh lebih dulu diciptakan oleh Allah daripada kita. Akan tetapi kita lebih dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla ketika kita melakukan ketaatan. Coba lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak manusia dari Nabi Adam hingga penciptaan akhir manusia. Tapi Allah mendahulukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang termulia dari seluruh hamba, mulai dari Nabi Adam hingga penciptaan akhir, sebagaimana riwayat dari Ibnu Abbas. Coba melihat kita dari umat Islam, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam akhir dari umat-umat yang ada. Umatnya Nabi Isa ada, umatnya Nabi Musa ada, umat dan banyak lagi umat dari sebelum umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umatnya Nabi kita adalah umat yang terakhir, tapi pintu surga yang paling dahulu masuk ke dalamnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian umatnya. Tidak akan masuk ke dalam surga umat-umat terdahulu sampai seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Inilah keinginan Allah fa'alul lima yurid. Allah melakukan, mengedepankan yang ingin Dia kedepankan.
dan mengakhirkan siapa yang dia ingin akhirkan. Begitu seterusnya dari banyak urusan yang kita inginkan. Misalnya kita menginginkan urusan kita selesai hari ini, tapi Allah menginginkan esok hari. Kita menginginkan kesuksesan di hari ini, kekayaan di hari ini, tapi Allah inginkan di hari nanti. Itulah dia Allah Azza wa Jalla, Al-Muqaddim dan Al-Muakhir. Allah yang mengedepankan sesuatu dengan sesuai keagungan dan kebesarannya di atas hikmah yang dia berhikmah di dalamnya, dan Allah mengakhirkan sesuatu dengan sesuai dengan keadilan dan keagungannya pula. Dan dari faedah yang kita dapat mengambil pelajaran dari memahami bahwa Allah memiliki nama Al-Muqaddim dan Al-Muakhir, itu memberikan faedah kepada kita rasa tenang. Mengapa? Karena kita yakin tidak ada sesuatu yang luput dari pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah menghendaki sesuatu kepada kita kebaikan, seandainya seluruh penduduk langit dan bumi menahan agar kita diakhirkan dari kebaikan tersebut, tapi kalau Allah mengedepankan kita, pasti kita akan mendapatkannya. Begitu pula sebaliknya, agar kita tidak berputus asa, yang seandainya seluruh manusia berkumpul untuk memberikan kebaikan kepada kita, dan kita berusaha meraih kebaikan tersebut, tapi kalau Allah mengakhirkannya, pasti dan pasti kita tidak akan mendapatkannya. Berapa banyak orang menginginkan kesuksesan, namun kesuksesan tak kunjung datang menemuinya. Berapa banyak orang yang telah berobat karena sakitnya, ingin lepas dari kesakitannya untuk sembuh, tapi kesembuhan tak kunjung datang menjumpuinya. Kenapa? Menjumpainya karena kenapa? Karena Allah mengakhirkan kesembuhan atasnya. Dan faedah yang kedua yang kita bisa ambil dari memahami nama Allah Al-Muakhir dan Al-Muqaddim yang adalah agar mencukupkan rasa qanaah di dalam hati, bahwasanya al-khairu khiyarullah, kebaikan adalah apa yang Allah pilihkan untuk kita. Dan yang ketiga dari faedah mendapatkan memahami dari nama-nama Allah Azza wa Jalla Al-Muqaddim dan Al-Muakhir adalah agar kita senantiasa al-hiras, yaitu senantiasa bersemangat untuk mendapatkan kebaikan, yang dimana kebaikan tersebut akan kita dapatkan. Man yuakhirullah, barang siapa yang berlambat-lambat untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan memperlambatkannya pula untuk mendatangkan, untuk masuk ke dalam surganya. Ini yang bisa kita berikan, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.